Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya ada di depan gereja Efrata GPDI Pasirian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Alkitab bicara buat kita hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Haleluya. What is the Christmas? Christmas atau Natal bukan hanya bicara tentang hal-hal yang akan datang, di mana Kristus memerintah umatnya yang sudah dipilihnya. Tetapi Natal bicara tentang hari ini. Pertanyaannya bagi kita adalah, adakah hari ini kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mengapa? Karena kalau kita tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita binasa. Bukankah Alkitab bicara buat kita di dalam Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti hari ini kita merayakan Natal bukan hanya sekedar rutinitas belaka, tetapi kita merayakan Natal karena kita yakin, karena kita percaya sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita menyadari Yesus Kristus kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang pertama hidup kita memancarkan kemuliaan Kristus. Dunia hari-hari ini menawarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mengagumkan. Tetapi di balik semuanya itu, Dia merancangkan, Dia mempengaruhi, Dia membuat hidup kita sengsara. Alkitab bicara buat kita, pencuri itu datang bukan hanya untuk mencuri, tetapi dia membunuh dan membinasakan. Apa yang dia curi dari kita? Yang dia curi dari kita adalah semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Apa yang dia bunuh? Dia bunuh adalah faith atau iman kita. Sehingga kita gak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita mulai meragukan Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang dia binasakan? Hidup kita akan dia binasakan. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya akan beroleh yang namanya neraka. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, berarti kalau hidup kita menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, berarti yang pertama kehidupan kita harus memancarkan kemuliaan Kristus. Yang kedua, hidup kita harus menjadi pembawa damai. Bukankah Kristus datang ke dunia ini untuk membawa damai? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tapi mungkin kita bertanya, tapi di sisi lain Yesus Kristus itu membawa pedang. Saudara, Yesus Kristus membawa pedang untuk orang-orang yang tidak percaya dan beriman kepada Yesus. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, Yesus Kristus datang untuk menjadi pembawa damai. Mungkin hari-hari ini engkau lagi berantem dengan istri, atau dengan suami, atau dengan anak-anak, atau dengan tetangga, atau dengan saudara-saudara yang ada, yang kandungan saudara, yang sekandung dengan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengar baik-baik, selama kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, Dia akan membawa damai di dalam kehidupan kita. Mulailah berdamai dari diri sendiri, mulailah berdamai dengan Tuhan, mulai berdamailah dengan sesama, karena itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita harus menjadi berkat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hidup Kristen bukan hanya untuk self pity atau untuk kesenangan diri sendiri, tetapi hidup Kristen harus menjadi berkat, harus menjadi dampak bagi orang-orang lain. Mungkin hanya senyuman, tapi kalau kita lakukan dengan tulus, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi orang lain. Mungkin kita nggak bisa beri kekayaan atau uang yang banyak atau hal-hal yang menyenangkan orang lain, tapi ketika kita berbuat baik, maka orang akan melihat kita dan memuliakan Bapa di sorga. Alkitab bicara buat kita, hendaklah terangmu bercahaya di antara semua orang, sehingga setiap orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya orang harus belajar sesuatu yang baik daripada kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Natal bicara hari ini. Adakah hari ini engkau percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Juru Selamat itu? Mari renungkan kebaikan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mulai jauh daripada Tuhan, tapi dengar, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap sanggup melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dan doakan. Tuhan
Raja di atas segala raja. Dia membawa nama di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus hamba doa buat setiap jemaat Tuhan yang mendengar program ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Kalau hari-hari ini dia mengalami kekhawatiran, kegelisahan, kegundahan, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Sehingga di dalam kehidupannya selalu ada damai dan sukacita. Natal menjadikan hidup kami, hidup kita, hidup kami semua penuh dengan kepastian, dengan berkat, dengan mujizat. Natal menjadikan kehidupan kami tetap semangat dan kuat. Natal menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini akhir dari program Kata Hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa, jadikan hari ini hari yang luar biasa. Karena Tuhan sedang melawat kita semua. Haleluya. Tuhan dahsyat.